Oke, kita lanjut ke metode tabel. Metode tabel ini seperti namanya, kita menggunakan tabel. Tabelnya kurang lebih seperti ini. Nanti kita misalkan mau mencari FPB dan KPK dari 20, 24, dan 72. Nah, perhatikan kolom yang paling kiri, di sana ada kolom pembagi. Kolom pembagi ini isinya adalah bilangan-bilangan prima yang bisa membagi 20, 24, dan 72 itu sampai habis. Sampai 1 berarti. Nah, nanti untuk FPB kita mengerjakannya sampai tidak bisa membagi semua bilangan itu sekaligus. Kalau KPK sampai semua bilangan menjadi 1. Oke, itu kata kuncinya. Kita mulai. Pembagi pertama, bilangan prima yang paling kecil 2. 20 bagi 2, 10. 24 dibagi 2, 12. 72 dibagi 2, 36. Lanjut lagi, 10, 12, 36 bisa dibagi 2? Masih bisa ya. Berarti 10 dibagi 2, 5. 12 dibagi 2, 6. 36 dibagi 2, 18. Selanjutnya, bilangan prima mana yang bisa ngebagi 5, 6, dan 18 sekaligus? 2 enggak bisa, 3 enggak bisa, 5 enggak bisa. Nah, karena salah satunya udah kelewatan, 7 misalnya, 5 kan udah pasti enggak bisa. Kalau salah satunya udah kelewatan, berarti untuk FPB kita stop. Ingat FPB tadi kan sampai tidak bisa membagi semua bilangan. Ya udah kita stop. Misal kita garisin seperti ini. Nah, untuk FPB kalian kaliin aja semua pembaginya tadi sampai kita stop. Pembaginya tadi kan ada 2 yang pertama sama 2 yang kedua. Ya udah itu aja kaliin. 2 kali 2 sama dengan 4. Selesai deh itu FPB-nya. Gampang kan? Nah, FPB selesai. Lanjut ke KPK. Tadi kan kita udah stop sampai 2 nih, 5, 6, 18. Kalau KPK, kita lanjutkan lagi aja yang FPB ini. Tapi nggak perlu harus semuanya bisa ngebagi. Contoh, tadi sampai 2, 5 nggak bisa, 6 bisa kan? Berarti kita lanjutin lagi nih, 2. 5 bagi 2 nggak bisa. Kalau nggak bisa, kita tetap tulis 5. 6 bagi 2 bisa ya, 3. 18 bagi 2, 9. Lanjut, bagi 2 lagi masih bisa nggak? Nggak ada yang bisa kan? 5 nggak bisa, 3 nggak bisa, 9 nggak bisa. Berarti bilangan prima selanjutnya adalah 3. 5 bisa dibagi 3? Nggak bisa, berarti tetap tulis 5. 3 bagi 3 bisa ya, 1. 9 bagi 3 bisa, 3. Lanjut lagi, bagi berapa lagi? Masih bagi 3. 5 bagi 3 nggak bisa, 1 bagi 3 nggak bisa, 3 bagi 3 1. Oke, lanjut. Bagi 3 udah nggak bisa semua. Bagi 5, 5 bagi 5 1 ya. 1 bagi 5 nggak bisa, berarti 1. 1 bagi 5 lagi 1. Nah, ini kan semuanya udah 1 nih. Nah, sesuai yang kita tulis tadi bahwa KPK itu sampai semua bilangan menjadi 1. Nah, kalau udah 1 semua, untuk mendapatkan KPK, kita tinggal kaliin semua angka yang di kolom pembagi ini. Mulai dari yang pertama sampai terakhir. Berarti 2 kali 2 kali 2 kali 3 kali 3 kali 5. Nah, kalau kalian kalikan semuanya, ini pasti menghasilkan 360. Gitu. Sama kan hasilnya sama yang metode pound faktor tadi? Nah, kalian bisa pilih mana yang lebih cepat menggunakan metode pound faktor atau metode tabel ini. Semoga bisa dipahami ya. Setelah ini kita akan membahas bagaimana menjawab soal cerita tentang FPB dan KPK. Oke, yang terakhir adalah soal cerita tentang FPB dan KPK. Tadi kita udah belajar metode-metodenya. Sekarang bagaimana membedakan suatu soal cerita itu FPB atau KPK? Di sini Pak Beni punya dua contoh soal. Yang pertama ujian sekolah tahun 2015, yang kedua ujian USBN tahun 2018. Nah, di antara kedua soal ini pertanyaannya adalah mana yang FPB, mana yang KPK? Ada yang tahu? Nah, di sini Pak Beni akan memberikan kata kunci yang menunjukkan suatu soal itu FPB atau KPK. Pertama yang FPB dulu. Kalau di soalnya ada kata paling banyak,
sebanyak-banyaknya, sama banyak, jumlah yang sama, jenis yang sama, atau sama rata, berarti itu pasti soal FPB. Kalau kata yang muncul adalah setiap titik-titik sekali, atau bersama-sama, atau bersamaan, atau bersama lagi, berarti dia pasti lagi ngomongin soal KPK. Nah, sekarang kita lihat ke soal yang pertama tadi. Di soal yang pertama ini, Pak Beni bacain, Bu Darsi membeli 280 kue bolu, 450 kue lapis, dan 500 kue donat. Kue-kue itu akan dimasukkan ke dalam kotak dengan jumlah masing-masing jenis sama banyak. Berapa kotak terbanyak yang diperlukan Bu Darsi untuk menyimpan kue tersebut? Lihat di soal ini ada kata sama banyak, ya kan? Nah, kalau sama banyak ini udah pasti soal FPB karena tadi ada kata kuncinya sama banyak. Nah, kalau kita udah tahu ini soal FPB, kita tinggal pilih, terserah kalian juga mau pakai metode pohon faktor atau metode tabel untuk mengerjakannya. Nah, kalau kalian sudah mengerjakan FPB-nya, seharusnya FPB yang didapat adalah 10. Jadi, banyaknya kotak yang diperlukan adalah 10 buah. Gampang kan? Oke, sekarang kita berpindah ke soal yang kedua. Andi berenang setiap 4 hari sekali, Budi berenang setiap 5 hari sekali, dan Tono berenang setiap 6 hari sekali. Jika mereka berenang bersama pada tanggal 2 Februari 2018, tanggal berapakah mereka akan berenang bersama lagi? Nah, di sini ada kata bersama lagi. Berarti dia udah pasti KPK. Lihat lagi ya tadi kata-kata kuncinya. Nah, sekarang kita udah tahu soal ini adalah KPK. Lagi-lagi terserah kalian. Mau pakai metode pound faktor atau metode tabel, sama aja. Tinggal kalian prefer yang mana yang kalian rasa lebih cepat dan kalian mampu melakukannya. Nah, kalau kalian sudah mengerjakannya, KPK-nya adalah 60. Berarti mereka akan berenang bersama lagi 60 hari setelah tanggal 2 Februari 2018 tadi. Nah, mengingat Februari 2018 sampai tanggal 28 saja, berarti mereka akan berenang bersama lagi pada tanggal 3 April 2018. Oke, itu semuanya tentang konsep FPB dan KPK, mulai dari membedakan mana yang FPB, mana KPK, sampai ke soal cerita sudah Pak Beni sampaikan. Semoga penjelasan ini bisa kalian pahami ya. Bagi kalian yang masih ragu atau masih belum paham betul, bisa diulang lagi videonya dari awal tadi, pelan-pelan. Nah, Pak Beni pesankan lagi untuk kalian, silakan latihan lagi di rumah. Makin banyak latihan, soal-soal ini akan makin mudah untuk dipahami. Nah, bagi kalian yang menyukai video ini, silakan klik tombol like dan share kepada teman-teman kalian semua yang membutuhkan. Dan bagi yang belum, silakan klik tombol subscribe agar kalian tidak ketinggalan video-video pembelajaran matematika yang akan Pak Beni sampaikan di kemudian hari. Terima kasih sudah menonton. Ciao.